dikasihi Tuhan? Boleh sekali lagi jawab saya dengan suara yang lebih lantang ya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada sampai pagi hari ini, itu karena anugerah Tuhan, amin. Siapa yang sudah siap untuk ibadah pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan, yang nyata atas setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, amin. selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Musim akan selalu berganti, Tapi kasih-Mu tetap abadi Tuhan. pasti Tuhan tetap abadi, Tidak pernah berubah. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, Kau yang melindungi setiap kami ku Tuhan. yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Tak pernah berubah. tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Ku ku yakin yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan
Sama-sama sambil bangkit berdiri kita mau katakan, Tuhan selalu menolongku, amin. selalu menjaga, Kau yang menjaga setiap kami Tuhan. sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin. Terima kasih Tuhan. Menolongku, selalu menjagaku. Dia menyatakanku dan peliharaku seumur hidup. Jemaat saja katakan, Tuhan selalu menolongku. Ini yang kami alami Tuhan. Kau selalu menolong kami. Kau selalu, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan dan memelihara kami seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Kau yang selalu menolong kami Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Haleluya. Terima Engkau kasih baik bagi kami, buat pertolongan segalanya bagi kami yang nyata atas setiap kami Tuhan. Oh Yesus, Sungguh kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau segalanya bagi kami.
tiada yang sepertimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami takkan takut sebab Kau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya
kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai pagi hari ini. Sebentar kami mau lebih lagi memuji nama-Mu, biar kami bersuka cita karena-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bertanya, Bapak Ibu yang datang tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Amin. Siapa yang tidak diberkati Tuhan? Ada? Semua diberkati Tuhan dengan penuh kelimpahan. Ya, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, gak usah khawatir dalam setiap kelemahan kita, kesusahan kita, Tuhan pasti memberkati kita, amin. Amin. Kita mau berkati iman kita ya. Saya minta kedua tangan kita taruh di atas kepala. Semuanya kita taruh, kita mau memberkati diri kita, pribadi kita, diberkati oleh Tuhan ya. Seperti ini, terus kita mau bersama-sama memejamkan mata kita. Kita mau meyakinkan hati kita bahwa Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mau berkata seperti ini 3 kali ya. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Dengan iman, nyatakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Ya boleh, buka dulu mata kita. Saya mau lihat orang-orang yang diberkati Tuhan. Boleh tengok kiri kanannya ya, sudah diberkati Tuhan ya. Ada senyum, ada bahagia. Bapak Ibu boleh mengimpartasikan, memberkati saudara kita ya. Kita berkati saudara-saudara, bukan cuma kita yang diberkati, tapi setiap pribadi di tempat ini diberkati. Mari bersama-sama 3 kali, serukan. Engkau diberkati, engkau diberkati, engkau lagi katakan. Engkau diberkati, engkau diberkati, engkau berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami percaya setiap yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Haleluya, nyatakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Mari dengan imanmu nyatakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyertakan. Aku diberkati. Mari nyatakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberkati setiap kita. Atas sempurna, amin, anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya janji-Mu Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat-Mu Tuhan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Hanya Allah yang sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerah-Mu dan anugerahnya sangat besar. Mari bersama-sama bersorak bagi Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Engkau sanggup menyediakan Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Mari dengan nyatakan dengan imanmu, aku diberkati. Aku diberkati. Kau memberkati kami Tuhan. Kau mencukupkan segala keperluan kami Tuhan Yesus. Kami percayakan setiap janji-Mu Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari yang percaya dengan Tuhan, bersama-sama katakan haleluya. 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 Kau luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Lagi katakan, Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan
katakan. Aku diberkati. Mari jemaat saja nyatakan aku diberkati, mari dengan imanmu. Aku diberkati, aku dilimpahi tanah. Engkau sanggup Tuhan memulihkan setiap kami. Untuk menyatakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan bersama-sama. Tuhan bagiku, Lagi katakan. Tuhan bagiku. Mari yang diberkati Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu dilimpahkan atas setiap kami. Amin. Kami mengimani bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami, Engkau selalu memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada menopang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Mari bersama-sama. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami, Pertolongan Yesus, terima kasih Tuhan. di tempat Pertolongan kami hanya dari Engkau Tuhan Yesus. ku melangkah, Kami berserah kepada Engkau Tuhan. ku berserah. Haleluya. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan sungguh nyatakan pujian ini. Firman-Mu
berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin Yesus Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Kami menantikan tangan-Mu Tuhan untuk menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu besar bagi kami. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Kau menolong setiap kami Tuhan. Pertolonganku, Haleluya. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami Yesus. Haleluya. Tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya rindu setiap pribadi boleh mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kita dengan segala kekurangan kita di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Engkau memperhatikan setiap kami, setiap keperluan kami, setiap pergumulan kami. Tuhan Yesus selalu ada bagi kami. Mari kita bersama-sama berserah kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami berserah padamu Tuhan, sebab Yesus baik. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Bapa. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau tinggal di dalam hidup kami. Mari Tuhan tuntun langkah kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau menilik setiap hati kami. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau memuaskan dahaga kami Tuhan. Engkau memuaskan setiap hati kami Tuhan. Kau yang mencukupkan setiap keperluan kami. Haleluya. Kami yakini janji-Mu, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan bagi kami Tuhan.
Haleluya. Kami mengimani pujian ini Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami berserah dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersama-sama naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Bagiku pertolongan kami, haleluya. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami selalu menanti-nantikan Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami beroleh kekuatan yang baru untuk kami terus tetap setia, percaya di tengah situasi kondisi apapun. Penyertaan-Mu selalu sempurna, kuasa-Mu nyata, pertolongan-Mu ajaib, tidak terbatas. Kami alami. Terima kasih, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi, berkati setiap kami, supaya kami boleh mengalami kuasa firman bekerja dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Tetap bahagia, tetap sehat. Haleluya, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lampau saya melihat di HP saya, tiba-tiba ada sebuah grup yang masuk. Iya. Grupnya bukan masuk, saya dimasukkan di grup itu, maksud saya. Wah, ternyata itu ada tulisannya SD, berarti itu grup SD. Setelah ini ada grup SD. Ada di antara Bapak Ibu saudara yang punya grup SD? Atau kalau lebih lama lagi SR? Iya. Iya. Saya heran. Kalau anak-anak remaja grupnya SD kan beberapa waktu yang lalu. Kalau saya grup SD saya kan puluhan tahun yang lalu ini. Tentunya sudah banyak perubahan. Ya saya lihat-lihat saja, baca. Pada satu kali diminta untuk mengirim foto sekarang. Ya. Apakah ada perubahan waktu SD dan waktu setua ini gitu ya? Dan ternyata dipastikan berubah. Lalu ketika saya mengirim foto saya, apa yang terjadi? Teman-teman SD saya komplain, itu foto kapan? Ya. Itu siapa? Kan suruh kirim foto sendiri masing-masing. Ya itu saya.
Kok beda? Ya tentu beda, SD dengan setua ini beda kan? Maksudnya beda katanya mereka. Loh, yang lain kok kelihatan tua, kamu kok tidak terlalu tua begitu maksudnya. Mereka nggak percaya. Coba lalu saling memberitahu, coba si Chris di video call supaya kelihatan aslinya gitu. Jadi saya heran, masa saya jadi bulian. Akhirnya salah satu mewakili video call ke saya dan melihat langsung wajah saya. Saya hampir memberi nasihat kepada mereka, rahasia untuk tidak terlalu tua. Ingat nasihat saya? Jangan banyak berpikir, kan ingat ya. Tapi saya mengurungkan nasihat saya, karena itu merupakan umpan balik nantinya kepada saya. Kenapa? Mereka pasti bertanya, apakah kamu tidak pernah berpikir? Sehingga tidak terlalu tua. Itu sebabnya ukuran tua atau tidak itu bukan soal umur. Tapi yang diukur Tuhan pertumbuhan iman. Amin. Bukan perubahan wajah. Perkembangan berkat jasmani, tetapi pertumbuhan iman. Tindakan adalah bukti dari iman. Mari bersama kita akan membuka Alkitab kita. Ini jarang yang membuka. Sekarang memencet Alkitab kita, ya. Klik, tolong. Ya. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19, firman Tuhan berkata demikian. Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini satu hal yang luar biasa, di mana Yesus dengan sengaja melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Apakah Yesus tidak sengaja? Yesus punya maksud dan rencana. Sebab dalam Imamat pasal yang ke-13, 14 menyatakan bahwa orang-orang yang sakit kusta itu tempatnya diasingkan di luar kota. Dan Yesus melewati desa itu. Lalu datang 10 orang kusta dan berseru kepada Yesus apa? Yesus, Guru, kasihanilah aku. Yesus tidak banyak bertanya, langsung memerintahkan, pergilah kepada imam, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam itu. Saudara, kalau kita berbicara mengenai iman, iman itu ada tingkatannya, ada jenisnya. Kalau saya mencari di perjanjian baru sebagian, itu ada beberapa jenis iman yang kita temukan. Ada iman yang lemah. Bapak Ibu saudara, jangan bangga dulu kalau kita datang ke sekumpulan orang lalu kita diterima dengan baik,
pendapat kita ditanggapi dengan baik, jangan merasa bangga dulu. Karena orang yang menerima kita itu sedang mempraktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 1, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma apa? Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperbincangkan pendapatnya. Jadi kalau kita diterima, mungkin orang yang menerima kita itu sedang praktek firman. Iki wong lemah imane, gampang tersinggung. Apapun pendapatnya, dia nih wes. Ya. Jadi nggak usah dibantah. Dan itu orang yang lemah imannya harus diterima, jangan malah ditolak. Kalau orang yang lemah imannya ditolak malah apa? Terhilang, bisa kandas. Seperti surat Rasul Paulus kepada Timotius, Alexander teman pelayanan Paulus, imannya apa? Kandas karena menolak hati nurani yang murni. Jadi ada iman yang kandas. Dalam perjalanan hidup kita menjumpai beberapa orang imannya kandas karena tidak tulus, tidak murni. Bahkan imannya ada yang mati. Yesus dalam perjamuan malam berkata kepada Simon Petrus, Aku berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur, jangan mati. Kalau kita sampai hari ini iman kita bertumbuh, kita setia, itu karena penyertaan Yesus. Amin. Doa Yesus kepada Simon berlaku kepada kita, supaya iman kita jangan gugur, amin, jangan mati. Bahkan Yesus memuji seorang perwira di Kapernaum karena hambanya sakit. Perwira itu berkata kepada Yesus, katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Yesus memuji perwira itu apa? Iman sebesar ini belum pernah kujumpai. Bahkan di antara orang Israel imannya besar karena dia merasa tidak layak datang kepada Yesus. Dia menyampaikan pesan lewat teman-temannya, katakan sepatah kata. Siapa yang harus mengatakan sepatah kata? Yesus. Yesus adalah firman. Kalau kita memperkatakan firman setiap hari, imanmu makin bertumbuh, makin besar. Amin. Firman itu berkuasa. Apapun keadaan kita, kalau kita memperkatakan kuasa firman setiap hari, iman kita makin besar, makin bertumbuh. Kuasa firman bekerja dalam hidup kita. Amin. Bahkan iman yang sempurna. Bagaimana kita mencapai menuju iman yang sempurna? Ibrani 12 mengatakan di ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang memandang kepada Yesus yang memimpin kita dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Itu sebabnya kalau kita merasa yakin bahwa kita orang beriman, orang percaya, pandangan kita bukan kepada masalah, kesulitan, amin, tapi pada Yesus yang membawa iman kita makin sempurna. Amin, Bapak Ibu. Ya, pandang Yesus, ikuti apa kata Yesus lewat firman-Nya. Taat. Dia akan bawa kita kepada kesempurnaan. Jadi iman terus meningkat. Ya. Nah, di antara 5 ini kita masuk bagian yang mana? Bisa enggak iman diukur, bisa enggak? Saya mau tanya, iman diukur bisa enggak? Kalau saya memakai istilah anak saya, kalau kita melakukan eksperimen atau eksperimen, penelitian yang akurat secara benar, itu bisa. Kenapa? Bisa nggak menilai iman orang lain? Caranya? Loh, nilainya gimana? Iman kan nggak kelihatan, iman kelihatan nggak? Yang dilihat apanya?
Loh ini pertanyaan, katanya bisa menilai, mengukur iman. Iman kan nggak kelihatan, yang bisa dilihat apanya? Ini, mengukur iman dengan perbuatan. Yakobus pasal yang kedua ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Perbuatan kita menunjukkan kadar atau tingkatan atau ukuran iman kita. Jadi kalau kita melakukan eksperimen tadi, ya, melihat kiri kanan dan diri kita, lihatlah perbuatannya. Itulah ukuran imannya. Amin. Ya, gampang kan? Jadi nggak usah terlalu dipersulit, firman itu sederhana. Kalau kita memahami, melakukan, pasti diberkati, imannya bertumbuh. Jadi kalau kita melihat iman seseorang, bisa dilihat dari kelakuannya, perbuatannya, itu menunjukkan sejauh mana imannya. Amin. Ya, jadi termasuk kita sendiri, kita selama ini perbuatan kita apa? Sejauh itulah pertumbuhan iman kita. Haleluya. Ternyata firman Tuhan sederhana ya. Apa yang sulit? Perbuatan kita yang membuat kita sulit. Iya, betul gak? Firman itu sederhana. Jadi kita melihat bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau kita mau sempurna, perhatikan perbuatan kita. Sudah sesuai firman Tuhan belum? Selaras dengan firman? Memandang kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, yang membawa kita kepada kesempurnaan. Sebab tanpa tindakan, tanpa perbuatan, iman tidak memberikan dampak pengaruh dalam kehidupan kekristenan kita. Sebab iman dan tindakan merupakan satu mata rantai yang nyambung. Seperti sebuah mata uang yang terdiri dari dua sisi, iman, perbuatan. Jika tidak ada salah satunya, tidak ada nilainya. Amin. Jadi sederhana kan? Jadi iman dan perbuatan itu gandengan, tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita bisa mengukur iman seseorang? Lihat saja perbuatan, perkataan, kelakuannya. Itulah nilai imannya, ukuran imannya. Ini satu pertanyaan yang agak mengusik kita, yang mungkin kita sudah sering kali tahu. Kenapa korban persembahan Habel diterima oleh Tuhan, tapi Kain tidak? Apa yang membedakannya? Mohon dibantu menjawabnya. Apa yang membedakan korban Kain tidak diterima, korban Habel diterima? Mungkin korbannya beda. Tuhan, katanya Tuhan tidak membeda-bedakan. Yang membedakan itu perbuatannya. 1 Yohanes pasal 3 mengatakan, kenapa Kain membunuh Habel? Karena perbuatan Kain selalu jahat, perbuatan, dan perbuatan Habel benar. Jadi yang dinilai Tuhan apa? Perbuatan. Perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-11 mengenai saksi-saksi iman. Siapa yang ditulis pertama kali sebagai saksi iman? Bukan Adam atau Hawa, tapi Habel. Karena persembahannya lebih baik. Atas dasar apa? Imannya. Iya. Amin. Bagaimana kita tahu iman Habel itu benar? Dari perbuatannya. Sebab yang Tuhan kehendaki bukan persembahan, tapi kehidupan yang dengar-dengaran dan melakukan kebenaran. Ketaatan itu yang penting.
dan Habil melakukannya, sehingga perbuatannya benar. Dan perbuatan Kain jahat. Maka persembahan apapun yang dilakukan Kain, model apapun tidak diterima. Karena firman Tuhan berkata, persembahan Habil lebih baik. Yang membuat baik bukan karena dia mempersembahkan hewan ternaknya, dan Kain mempersembahkan hasil dari pertaniannya, bukan. Tapi imannya, perbuatannya, itu yang menentukan. Amin. Jadi kehidupan kita itu setiap hari dinilai Tuhan, diukur Tuhan. Ya. Menjadi rapot nanti waktu menghadap tahta pengadilan Kristus. Bukan rapot untuk masuk neraka, masuk surga. Tidak. Tetapi upahmu sesuai perbuatanmu. Amin. Itu sebabnya kita mau terus belajar dari iman yang bertumbuh. Ada banyak contoh sebenarnya dari mengenai iman yang bertumbuh. Dosa itu bisa bertumbuh enggak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu Saudara? Bisa? Berarti ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada enggak dosa kecil, ada dosa besar? Loh, saya mau tanya ini, ada enggak? Oh, saya melakukan dosa kecil. Oh, dia dosanya besar. Halo, Shalom, ada enggak dosa kecil, dosa besar? Pilatus berkata kepada Yesus, aku yang berkuasa melepaskan engkau. Dalam Yohanes pasal yang ke-19 kalau enggak salah. Aku berkuasa melepaskan engkau, menahan engkau dan sebagainya. Tapi Yesus berkata apa? Kamu tidak berkuasa apa-apa terhadap aku kalau tidak diberikan kuasa dari atas. Pilatus itu jahat atau tidak? Ya menengahlah antara baik dan jahat. Karena apa? Karena dia mencoba membebaskan Yesus, tapi karena takut, sungkan, ya wes, tidak jadi saya bebaskan. Saya tukar dengan Barabas, penjahat itu untuk dibebaskan. Perhatikan, Yesus berkata begitu kan kepada Pilatus. Pilatus berdosa enggak? Dosa, dia termasuk menolak Yesus. Kisah para Rasul berkata orang-orang Yesus itu orang Yahudi, imam-imam kepala, Pilatus salah satunya. Yesus berkata, tetapi orang yang menyerahkan aku, dosanya lebih besar. Berarti ada dosa yang besar, ada dosa yang tidak besar kan? Benar gak? Loh itu firman Tuhan. Ya. Jadi dosa itu bisa bertumbuh, karena bisa besar, bisa kecil. Yakobus mengatakan, Yakobus pasal berapa? Yang lupa, tapi kalimatnya ingat. Kalau keinginan sudah dibuahi, dia melahirkan dosa. Kalau dosa itu sudah mateng, berarti ada dosa yang belum mateng kan? Iya. Dia melahirkan maut. Sampai urutannya ada. Jadi dosa itu bertumbuh. Kalau ada orang imannya bertumbuh, ada juga orang yang dosanya bertumbuh. Berbohong itu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Orang berbohong pertama kali itu rasanya berkeringat dingin, gemeteran, sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama hobi. Itu sebabnya kita harus belajar mana yang dosa, mana yang iman, harus membedakan ya. Oke. Kembali ke pembahasan utama. Apa maksud dari tindakan adalah bukti dari iman? Iman nyata dalam pengenalan akan Yesus. Orang-orang yang sakit kusta tadi berseru pada Yesus apa? Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka berseru kepada alamat yang tepat, kepada objek yang tepat, kepada Yesus. Kita harus jelas, iman kita, objeknya, tujuannya, pandangannya, arahnya kepada Yesus. Bukan kepada keinginan kita supaya tercapai, terpenuhi, tapi pada Yesus. Orang kusta tadi tidak terlalu kenal Yesus, tapi dia dengar
dengar itu awal mula dari pengenalan. Mereka berseru dan tahu akhirnya bahwa Yesus itu penyembuh, Yesus itu guru, Yesus itu berbelas kasihan. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita dapat mempercayainya. Iman kita bertumbuh semakin kuat. Amin. Jadi iman itu nyata dari pengenalan akan Yesus. Sejauh mana kita mengenal Yesus, sejauh itu pertumbuhan iman kita. Makin kita bersekutu merindukan Yesus, menikmati hadiratnya, datang pada Yesus, haus akan firman, kebenaran, maka kita akan semakin kuat imannya. Amin. Jadi iman itu nyata. Dan iman nyata dalam tindak ketaatan. Tindakan taat maksudnya. Karena Yesus berkata kepada 10 orang yang sakit tadi, Yesus memberi perintah apa? Pergi menghadap imam. Kenapa orang kusta harus menghadap imam? Karena sakit kusta itu tidak langsung bleng, sakit kusta begitu. Tetapi dimulai dari apa? Kulit yang pertama-tama apa? Ada bercak noda putih begitu. Kalau zaman sekarang pada umumnya apa itu? Kalau kok putih? Kok apa? Kalau itu lebih familiar di kita ya, apa? Tapi imamat menulisnya bukan panu, panau. Ya, jadi ada penyakit panau ternyata di imamat. Lalu diperiksa oleh imam. Imam perjanjian lama itu merangkap tenaga kesehatan. Satuan tugas juga, nakes dan satgas juga. Lah karena yang memeriksa imam ada sakit yang tumbuh di kulit. Ketika diperiksa, lalu dia apa? Oleh imam. Orang yang kedapatan sakit kulitnya. Diisolasi, dikarantina 7 hari. Kalau tidak berubah, tambah 7 hari sama dengan 14 hari. Loh, kok Alkitabiah ya kondisi sekarang. Loh, kalau nggak percaya imamat 13 sampai 14 itu, tapi bukan isolasi mandiri ya, isolasi terpusat. Jadi diasingkan ya. Kalau isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tapi ini isolasi terpusat. Ya, kalau selama 14 hari perubahannya makin membaik, berarti bebas. Tapi kalau memburuk, makin menyebar, diasingkan seperti 10 orang yang sakit kusta tadi. Di luar kota, di daerah desa atau tempat yang terasing. Maka Yesus menyuruh pergi ke imam. Karena yang memvonis sakit atau tidak sakit siapa? Bukan dokter, imam. Ya. Pergi. Nah, waktu mereka disuruh pergi sudah sembuh belum? Pergi gitu. Seling badannya sembuh. Kinclong, enggak, masih sakit. Tetapi dalam perjalanan sembuh. Lihat dulu, baru percaya atau percaya dulu? Teorinya, firmannya begitu. Tapi kalau kita harus percaya dulu, karena tindakan, ya, perbuatan itu bukti iman. Amin. Bertindak sekalipun belum mengalami kesembuhan, belum ditolong, belum diberkati, masalahnya makin banyak. Tambah banyak, tapi bertindak. Kalau Yesus berkata pergi, lalu orang sakit kusta itu berkata, enggak mau, sembuh enggak? Ya tetap kusta terus selama-lamanya. Tapi karena dia taat, mereka pergi. Di tengah jalan, sembuh. Ketaatan itu membuat iman menjadi nyata. Amin. Mau taat Bapak Ibu? Amin. Ya. Kalau Tuhan berkata, hidup benar, nurut mau benar? Ya kadang-kadang. Itu sebabnya kita harus belajar. Ketaatan itu akan membuat iman kita menjadi nyata. Dan yang terakhir, iman itu pistis, berarti setia, kesetiaan. Ya.
Ada 10 orang kusta yang sembuh tadi di tengah jalan, yang balik berapa? Yang kembali. Cuma 1, yang lain lupa daratan. Sudah diberkati, sudah disembuhkan, sudah ditolong, lupa sumbernya. Mereka cepat-cepat ingin membuktikan kepada imam-imam, aku sembuh. Ingin berkumpul kembali bersama keluarga. Tapi yang 1, itu orang Samaria. Orang kelas 2, tidak diperhitungkan karena itu adalah warga kelas 2. Dia itu antara orang Yahudi dan tidak, karena kawin campur kan. Jadi meragukan kewarganegaraannya. Ya. Tidak dihargai oleh sesamanya, tapi mulia di pemandangan Tuhan. Amin. Dia datang kepada Tuhan sambil memuliakan Tuhan. Tersungkur dan bersyukur. Orang yang setia tandanya apa? Memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur. Masih kita lakukan? Itu iman nyata. Setia memang perlu diuji oleh waktu. Tapi bisa lihat reaksi pertama, awal mulanya orang yang bisa setia itu apa? Ingat sumbernya, Yesus. Memuliakan Yesus itu tanda-tanda orang yang setia. Datang pada Yesus dan bersyukur. Amin. Orang yang setia. Masih bersyukur? Amin. Bisa bersungut-sungut? Loh, gak bisa. Orang yang bersyukur, dia lupa bagaimana bersungut-sungut. Sebab sungut-sungut itu bukan tanda kesetiaan. Tapi apa? Karunia tambahan. Ada karunia yang positif, karunia yang negatif itu. Karunia bersungut-sungut. Pas ya, jadi pas selesai kan. Itu sebabnya kita bersyukur. Iman kita biarlah bertumbuh. Di tengah situasi kondisi yang tidak mendukung, biarlah kita tetap setia, tetap taat. Amin. Tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Supaya iman kita yang bertumbuh. Makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Dan kita bisa dilihat orang sebagai suratan yang terbuka. Dengan perbuatan kita, orang akan tahu sejauh mana iman kita, pertumbuhan iman kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita menaikkan syukur. Sebab itu biarlah iman kita terus bertumbuh. Kita mengenal akan Tuhan makin lebih lagi. Dan iman kita makin sempurna. Sebab Tuhan setia, biarlah kita tetap setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan segenap hati katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, Aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Kau setia, Kau mulia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Mengajar kami untuk juga tetap setia. Iman kami bertumbuh dalam ketaatan kami mengerjakan kehendak-Mu. Terima kasih di tengah situasi pandemi yang tidak pasti kapan selesainya. Kami memiliki kepastian bahwa iman kami di dalam Yesus Tuhan bawa kepada kesempurnaan. Makin mengenal Engkau, kami makin taat, makin mengasihi Tuhan, makin hidup berjalan dalam rencana-Mu. Sebab di dalam rencana-Mu ada hari depan yang penuh pengharapan, ada kekuatan, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang tidak terbatas yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan terus hadir, memimpin langkah-langkah kami, supaya kami berlomba dalam iman yang terus memandang kepada Yesus yang membawa kami kepada kesempurnaan. Kami bersyukur berkat-Mu untuk semua kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi bersama-Mu, Tuhan. Terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Sebab Kau kekuatan kami,
Inilah segala pengakuan kami, setiap umat-Mu bahwa hidup kami hanya berserah dan berharap bersandar kepada Engkau Bapa. Dunia boleh mengatakan bahwa ke depan itu tidak ada sebuah kepastian, namun di dalam Tuhan, iman percaya kami bahwa hidup kami akan mengalami kepastian dan hidup kami akan penuh harapan bahwa kami memiliki masa depan di dalam Tuhan. Ini bukan iman kami, ini yang percaya kami Bapa. Dan setiap iman kami kepada Engkau dan Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan hidup kami. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang memperhatikan kami, dan Allah yang senantiasa memberkati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah lewat firman-Mu hidup kami akan lebih indah dan iman kami akan semakin bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Dan jadikan kami sebagai pelaku-pelaku akan firman Bapa. Sebab dengan demikian bahwa hidup kami akan lebih dewasa di dalam Tuhan. Berkati bagi seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Engkau tinsta satu persatu akan setiap pergumulan kami, akan setiap kerinduan kami Bapa, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, bahkan Tuhan dalam studi kami. Kami percaya Bapa bahwa Engkau senantiasa menolong, Engkau senantiasa memperhatikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di tengah pandemi ini hidup kami hanya bergantung kepada Engkau. Berkati bagi seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan berkati dalam kehidupannya. Bapa, kami bahas setiap keberadaan umat-Mu yang pada hari-hari ini mereka mengalami kelemahan tubuh. Biarlah tangan dan kasih-Mu yang menjamah mereka, yang menguatkan setiap umat-Mu. Dan Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan secara fisik, memberikan kekuatan secara iman kami Bapa. Penghiburan kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau limpahkan bagi setiap umat-Mu yang saat ini mereka mengalami kelemahan tubuh. Kami membawa untuk bangsa dan kota kami, biarlah Allah senantiasa mencurahkan untuk bangsa dan kota kami Tuhan dengan damai sejahtera, ketentraman yang daripada Engkau. Bahkan kami berdoa untuk Bapak Presiden, biar Engkau motor hikmat daripada Engkau untuk bisa memimpin secara baik, Engkau memberikan kemampuan, Engkau memberikan perlindungan buat beliau. Bahkan Tuhan untuk pemimpin kota dan pemimpin daerah kami percaya semuanya dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Sekali lagi kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini Tuhan, buat lawatan-Mu bagi setiap kami. Dan sebentar kami akan undur diri, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Kasih setiamu